Dan kurban itu juga bisa diberikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim ya? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. 1.400.000. 400.000 rupiah itu bisa berkurban, bisa dapat kambing di negara mana? Bisa dapat kambing di beberapa negara di Di Afrika. Di antaranya? Termasuk di Kenya, kemudian di Mali, di Somalia, Somalia, Uganda, Kamerun, ya. dan Sudan. Bertemu lagi dengan saya, Kang Maman, di Good Talk. Dan kali ini, seperti biasa, saya ingin mengulik-ngulik tentang sifat orang Indonesia yang sangat luar biasa sebenarnya. Tentang berbagi, memberi, menyantuni, termasuk di dalamnya bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kita selalu menyebutnya kurang beruntung, tapi saya tidak selalu percaya dengan istilah kurang beruntung itu. Tapi untuk saudara-saudara kita yang berhak untuk mendapatkan kurban misalnya. Nah, saya sudah bersama dengan sahabat saya, ini satu kampung dengan saya di Sulawesi Selatan, Mas Samsudin. Nggak enak ya nyebut Mas gitu ya, orang Makassar. Tapi nggak apa-apa, inilah Indonesia gitu kan. Daeng, sudah berapa puluh tahun Baitul Mal Hidayatullah diberi kepercayaan untuk mengelola kurban? Alhamdulillah di tahun 2024 ini menandai 23 tahun. 23 tahun? BMA mendapatkan amanah dari masyarakat Indonesia untuk menyalurkan kurban. Berarti sejak 2001. 2001. Sejak 2001. Nah, kita potong tak langsung ke 2024. Kemarin yang paling menarik, berapa kurban yang disalurkan oleh BMH di tahun 2024 ini? Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita menyalurkan kurang lebih 14.000 kurban di kambing dan dalam sapi. Negeri, kambing dan sapi. Di dalam negeri berapa? Di dalam negeri 12.000 dan 2.000 ke luar negeri. 2.000 ke luar negeri. Nanti kita akan bicara bab khusus tentang kenapa harus ke luar negeri. Nah, di dalam negeri 12.000 ini dibagi kemana saja? Tersebar di 35 provinsi dan prioritas menjangkau daerah pedalaman. Justru jadi, fokusnya kita ke daerah pedalaman. Daerah pedalaman. Jadi daerah-daerah yang selama ini belum pernah mendapatkan kurban. Kita prioritas ke sana. Gimana dapat datanya? Nah, kita BMH memiliki jejaring dai-dai yang memang hidup dan menetap di daerah pedalaman. Mereka menjadi dai membina masyarakat di sana. Daerah D3 nih? Daerah 3T. 3T. 3T terluar, terdalam, pokoknya daerah tertinggal lah ya. Tertinggal. 3T ini kan ya. Ya. Itu memang sudah ada jaringan dai-dai BMA yang mengabdi di sana. Jadi kita dapat informasi yang sangat faktual, bukan sekedar katanya, tapi memang dai-nya ada di daerah-daerah tersebut. Betul. Dan banyak yang selama ini juga belum tersentuh kurban. Betul. Jadi dai-dai ini merekomendasikan tempat, ya, kemudian memfasilitasi pengadaan hewan kurbannya dan melibatkan masyarakat setempat. Jadi ada basis pemberdayaan dan juga menguatkan dakwah. Jadi mereka yang dibina dengan pendidikan keagamaan, para peternak-peternak itu juga difasilitasi untuk bisa memasarkan hewan ternaknya untuk program kurban. Jadi beli kurbannya bukan dari pusat yang dikirim ke sana, katakan lo begitu kan? Tapi juga beli dari warga setempat. Betul. Untuk pemberdayaan ekonomi umat di sekitar situ. Betul kan. Jadi bukan diekspor dari satu daerah ke daerah lain, bahasanya kayak gitu kan. Betul. Tapi memang di daerah tersebut, seperti misalnya di daerah yang kekeringan di Yogyakarta atau di apa daerah kekeringan di Yogyakarta tuh Wonogiri atau apa? Wonogiri dan Merapi Merbabu itu alhamdulillah kita menjangkau ke sana. Dan belinya ke warga setempat yang warga sekitar, peternak sapi dan peternak kambing di sana juga kan. Betul kan. Jadi memberdayakan di sana. Nah, apa cerita yang paling menarik? 1-2 cerita yang paling menarik yang kita harus menembus perjalanan yang tidak ringan, cukup panjang untuk sampai ke titik tersebut misalnya. Iya. Ada banyak lokasi yang bisa menjadi perwajahan dari yang Kang Maman sampaikan tadi. Cuma yang sangat berkesan juga adalah pengiriman
kurban ke daerah Tutar di Sulawesi Barat. Oh, Jadi, di Polman. Polman. Masih Polman, masuk tapi Polman. di daerah pegunungan. Daerah pegunungannya. Pegunungan. Kebetulan ada dai di sana mengabarkan, Ustadz, di tempat kami ini belum pernah ada kurban. Lalu kemudian kita minta untuk difasilitasi. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak dikawal implementasi kurban di sana? Siap. Nah, sejak Pokoknya hari main itu, siap aja dulu ya. siap dulu. Oke. Sejak hari itu saya sempat kehilangan kontak. Ternyata kan di sana tidak semua tempat itu ada sinyalnya. Oke. Lalu kemudian pas dapat sinyal sudah kirim beberapa foto. Oke, kita beli yang ini. Nah, kita beli Sapi nih. sapinya. Oke. Nah, Berapa ekor? 3 ekor 3 alhamdulillah. ekor sapi. Oke. Kemudian ternyata sapi ini itu diarak atau dibawa oleh dai tersebut dan masyarakat setempat sejauh 25 km berjalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Nggak ada transportasinya Nggak atau ada gimana? transportasi. Memang jalannya Iya, belum ada transportasi umum. betul. Karena dia melewati hutan-hutan di situ kan. Kemarin Oke. saya lihat di video yang dikirimkan itu kadang nyebrang sungai, kadang istirahat di ikat tali sapinya itu di pohon-pohon yang besar. Memang 3 ekor. 3 ekor. Alhamdulillah. Itu kita belinya mendapat 80 kilo, 100 kilo, sampai sana 75 kilo. Betul. Dan mereka belum pernah melaksanakan kurban di sana. Belum pernah ada yang mengirimkan kurbannya ke daerah itu. Belum pernah Sepengetahuan kita dan seperti pernyataan orang di sana. Seperti pernyataan salah satu tua adat di sana. Jadi Ini suku Mandar ya? suku Mandar. Jadi ketika itu kan akan disembelih. Di video itu kok lama banget ini. Baru sembelih dielus-elus. Semua masyarakat berkumpul berdoa. Sapinya. Ternyata disampaikan dalam bahasa Mandar ya. Bahwasanya baru kali ini ada pengiriman sapi ke tempat kami. Jadi distribusinya itu dalam bentuk daging mentah untuk menjangkau yang jauh. Juga dimasak bersama dengan warga setempat. Lalu makan bareng-bareng di salah satu rumah warga. Jadi kurban ini mengokohkan ikatan persaudaraan, ikatan persaudaraan di masyarakat setempat. Tanpa melanggar syarat-syarat penerima kurban ya? Tanpa melanggar syarat-syarat kurban. Dan kurban itu juga bisa diberikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim ya? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Jadi bukan hanya kepada saudara kita yang muslim, tapi juga saudara kita yang non-muslim juga berhak mendapatkan. Bisa mendapatkan. Bisa. Penyaluran kurban BMH di NTT beberapa kali menjangkau saudara-saudara kita yang non-muslim. Dan luar biasa mereka itu dengan mendapatkan daging kurban merasa bahwa luar biasa ya persaudaraan dalam Islam. Kita meskipun bukan muslim tetap mendapatkan perhatian dari mereka. Nilai kemanusiaan yang luar biasa. Betul. Kan? Dan itu mengikat lagi-lagi mengikat ikatan ukhuwah, semakin mensolidkan toleransi di lingkungan masyarakat setempat gitu kan. Itu yang cukup penting dan harus kita ketahui bersama tentang nilai toleransi yang ada di dalam situ kan. Dan kemudian itu juga tidak cuma di NTT kan? Enggak. Melakukan juga di Papua, di daerah-daerah 3T itu. Kemudian juga di Halmahera juga dilakukan. Di Halmahera juga. Di Maluku Utara dengan saudara-saudara kita di suku Togutil juga. Betul. Alhamdulillah di suku Togutil ini kita mendatangkan tim khusus dari pusat untuk mengawal implementasi kurban di sana. Jadi alhamdulillah kemarin sangat menikmati dokumentasi yang dikirimkan dari sana, kabar-kabar yang dikirimkan dari sana. Karena kabar-kabar yang dikirim ini kadang muncul, kadang hilang. Karena tadi sinyal kan timbul tenggelam. Mereka berjalan kaki 2-3 hari perjalanan lah. Menasuk ketemu suku Togutil. Betul. Di Halmahera ini. Naik kapal, naik roda 2, dan campur jalan kaki gitu. Baru ketemu saudara-saudara kita yang suku Togutil ini. Iya betul kan. Alhamdulillah. Sampai ke sana juga kurbannya. Sampai ke sana kurban. Alhamdulillah. Apalagi yang di Mentawai juga kan ya? Di Mentawai juga alhamdulillah. Ada guru di sana gitu kan ya. Jadi betul-betul menembus batas lokasi dan seberat apapun lokasi itu dijalankan gitu kan ya. Seko termasuk Kabupaten Luwu Utara. Di sana ada Seko, Kecamatan Seko yang dikenal dengan ojek termahal di dunia. Ojek alhamdulillah. Setiap tahun kita menyalurkan ke sana.
termasuk di tahun ini. Kenapa disebut ojek termahal di dunia? Memang mahal. Ojek dari Sabang, dari ibu kota Luwu Utara itu ke lokasi penyalur kita itu ada yang paling murah 500.000 sekali jalan. Sekali ngantar orang. Nah, ngantar kurbannya gimana? Sapinya kita beli di sana. Beli di sana? Sapinya kita beli ke peternak lokal. Nah, yang unik di Seko ini, karena masyarakat Seko ini beternak sapi itu tidak dengan dikandangkan. Mereka lepas begitu saja? Lepas. Oke. Nah, ketika akan dikurbankan, itu ditangkap dan diberikan ritual tersendiri, dalam artian karena kan ini sapi lepas sangat liar. Ketika ditangkap, mereka diikat di satu bambu panjang yang kuat, kemudian dikerangkeng gitu sapinya. Nah, setiap pagi sampai malam dijagain sama yang punya sapi, dikasih makan, supaya pada saat akan sembelih tidak terlalu ngamuk. Liar lagi, tidak terlalu ngamuk. Dan situ menandai ini sapi saya, ini sapi orang lain, gimana caranya ya? Mereka hafal ya sapinya semuanya. Setiap hari kan tetap memantau. Di padang. Cuma tidak ditangkap, dibiarkan lepas aja gitu kan. Karena mereka juga kadang melepas sapinya itu di sekitar ladang-ladang mereka. Mereka setiap harinya ya di ladang. Tapi untuk menangkapnya kan berarti butuh banyak orang ya? Butuh banyak orang. Gitu, di sana berapa sapi yang dikurbankan? Kalau tahun ini kurang lebih 10 ekor, Plot. Di Luwu sana itu? Teman-teman BMH Sulawesi Selatan. Oke. Nah, yang menarik, dirimu juga pernah ke Provinsi Lamo. Ada yang orang Indonesia yang tahu Provinsi Lamo ada di mana? Adakah itu dalam 38 nama provinsi yang sudah kita kenal di seluruh Indonesia setelah penambahan 4 provinsi baru di Papua? Jadi Lamo itu di mana? Lamo itu di Kenya, Afrika. Nah, jadi tadi kita sudah menyebut nih bahwa misalnya tahun ini saja dari 14.000 ekor kurban, 12.000 ke dalam negeri, 2.000 ke luar negeri. Kenapa juga harus berkurban ke luar negeri? Iya, jadi pertama Islam ini rahmatan lil alamin ya. Ya, tidak mengenal batas, tempat dan ruang gitu kan ya. Alhamdulillah, selain kita menyalurkan di dalam negeri, di luar negeri, kita tetap memprioritaskan saudara-saudara yang ada di dalam negeri, termasuk yang di tahun tadi. Tapi waktu mengatakan bahwa juga akan berdonasi ke luar negeri, orang-orang yang ingin melakukan kurban melalui tempatmu bekerja itu sudah diberitahu kan? Bahwa ini akan juga dikirim ke luar negeri. Betul. Jadi tidak ditutup-tutupi sebelumnya. Tidak ditutupi. Bahwa kami juga akan mengirim untuk saudara-saudara kita di luar negeri. Jadi program kurban luar negeri yang ke Afrika ini adalah bagian dari program Semua Bisa Kurban. Jadi di DMH kita memberikan sebuah kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang punya semangat untuk berkurban dengan budget yang terbatas. Kebetulan kurban luar negeri, khususnya di Afrika ya, itu relatif terjangkau. Lebih murah ya? Tahun ini 1.400.000 sudah bisa berkurban. 1.400.000 rupiah itu bisa berkurban, bisa dapat kambing di negara mana? Bisa dapat kambing di beberapa negara di Afrika. Di antaranya? Termasuk di Kenya, kemudian di Mali, di Somalia, Uganda, Kamerun, dan Sudan. 6 negara ini sudah dikontak sebelumnya, di survei sebelumnya bisa mendapatkan 1 ekor kambing seharga 1,5 juta itu. Betul, 1,4 juta. Jadi alhamdulillah BMH berkolaborasi dengan banyak lembaga, termasuk lembaga-lembaga lokal di Afrika. Dipotongnya di sana ya, bukan dalam bentuk kiriman daging ya? Bukan. Oke. Ya, makanya di beberapa tahun kita tetap hadir mengawal. Termasuk tahun ini ada tim yang kita datangkan ke sana untuk mengawal implementasi kurbannya. Jadi memang kurban di Afrika ini termasuk yang saya rasakan ketika memberikan kurban di sana itu. Tahun berapa berangkat ke Kenya? Tahun lalu. Tahun lalu saya hadir langsung ke sana. Ke Kenya? Di Provinsi Lamu. Alhamdulillah secara khusus ingin menyampaikan terima kasih nih kepada pemerintah Indonesia di Kenya. Kedutaan besar. Pak siapa sih duta besar di sana? Pak Heri Sarifudin. Oke.
Dr. Pak Heri Sarifudin. Alhamdulillah sejak sebelum keberangkatan sampai kita kembali ke tanah air dijamu dengan luar biasa, didampingi penyalurannya. Bahkan Pak Dubes ini ikut langsung ke daerah-daerah pelosok di Kenya menyalurkan hewan kurban dari masyarakat Indonesia. Luar biasa. Ke daerah mana aja sih yang dirimu datangin langsung? Yang lebih banyak kita kunjungi itu di Provinsi Lamu. Kebetulan Lamu ini adalah salah satu provinsi yang dihuni oleh mayoritas Muslim di Kenya. Dari ibu kota Kenya, Nairobi ke Lamu itu berapa? Kira-kira bagaimana perjalanannya? Ya, jadi dari Nairobi kita menggunakan pesawat kecil, pesawat baling-baling menuju ke Lamu County. Kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Pesawat baling-baling ini berapa orang di dalamnya penumpangnya? Kurang lebih 30-an penumpang. Oke. Kemudian kita mendarat di Bandara Lamu yang sangat sederhana. Dan sesederhana apa Bandara Lamu? Kalau di sini kurang lebih kayak terminal di mana ya? Di salah satu kabupaten di Indonesia. Jadi sangat kecil. Pesawat yang mendarat pun itu landasannya juga pendek. Landasannya pendek sekali. Bahkan ketika itu saya dan Pak Dubes mendarat dan berhenti itu di luar landasan di rumput-rumput yang becek gitu. Kebetulan lagi badai waktu itu. Dan kita turun dari pesawat itu masing-masing diberikan payung untuk kami ternyata untuk jalan kaki dari landasan ke bandara. Nah, jadi luar biasa. Bandaranya itu dari titik pengambilan koper kita jalan kaki langsung ke dermaga. Kita naik kapal lagi. Oh, deket banget ya? Deket banget. Ketika mendarat itu sudah kelihatan lautan? Sudah kelihatan. Batasnya antara daratan dengan lautan apa? Kurang lebih 200 meter dari bandara sudah langsung ke dermaga. Dibatasi? Sudah dibatasi oleh jalan aja. Jalan. Ada ban-ban gitu? Oh ya, di pinggir di bandara ini dikelilingi oleh ban-ban bekas, ban-ban mobil bekas. Itu yang menandakan. Ditanam atau ditaruh? Itu ditumpuk aja. Itu wilayah bandara. Itu yang menandakan ini wilayah bandara dan bukan. Sesederhana itu. Tanpa pagar. Tidak ada pengamanan yang. Tidak ada pagar. Tidak ada pagar. Oke. Hanya ban-ban tadi, ban-ban bekas ditumpuk. Dan landasan ke pantai itu, ke laut itu dekat banget? Dekat 200 meter jalan kaki. Jadi Pak Dubes ini luar biasa. Mendarat di satu daerah dengan pengamanan yang seadanya? Minim. Tapi alhamdulillah. Berapa lama di Lamu? Kurang lebih kita 10 hari di Lamu dan sangat diterima oleh masyarakat di sana. Pak Dubes juga sangat menikmati. Setiap hari Kang Maman kita naik kapal, lalu kemudian lanjut dengan mobil off-road, kita menjelajah ke kampung-kampung pelosok di Lamu. Jadi Lamu ini pulau, kayak kepulauan gitu ya? Kepulauan. Kecil-kecil? Betul. Nah, hewan-hewan kurban kita ini ditempatkan di beberapa pulau-pulau tadi. Pulau-pulau kecil ini? Setiap hari selama hari tasyrik itu, kita berkeliling, naik kapal, kemudian naik mobil off-road. Kadang sarapan pagi, kita bisa dapat makanan itu pas setelah tiba di penginapan lagi. Karena sepanjang jalan nggak ada warung. Bahkan menurut cerita orang-orang yang ada di sana, pemandu, wah di sini salah satu daerah yang sangat berbahaya karena masih ada tentara pemberontak segala. Kemudian termasuk binatang buas kan. jadi kita nggak boleh buka kaca, nggak boleh keluar dari mobil selama perjalanan. Ini kayak di National Park gitu ya? Kayak di seperti itu. Kayak datang ke taman safari gitu ya? Iya, suasananya seperti itu. Nggak boleh sembarang buka padang savana gitu kan. Nggak boleh sembarang buka jendela mobil. Betul. Dan terlihat hewannya. Waktu itu karena sudah gelap kita tidak melihat, cuman masyarakat lokal mengatakan masih sering ada di sekitar situ tuh. Hewan-hewan buas melintas. Hewan buas yang setiap waktu bisa mengganggu orang yang lewat gitu. Bagaimana ya perasaan keluarga di Jakarta nih, di Indonesia, sementara perjalanan ke Kenya tuh berapa jam penerbangan? Dengan transit lebih sehari semalam. Baru sampai ke Kenya, sampai ke Nairobi. Dapat tempat seperti itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu kan? Pasti lebih terang Bontonompo kan di gua kan? Pertama, saya mengira Kenya ini salah satu
negara yang cuacanya itu panas. Ternyata di sana daerah yang dingin. Semua orang itu pakai jaket tebal. Meskipun sama seperti saya, agak gelap, tapi di sana daerah dingin. Jadi rumah-rumah itu di tempat penginapan ya, itu bukan AC yang dipakai, tapi penghangat ruangan. Kecuali pada saat itu di Nairobi, cuacanya mirip-mirip di Bontonompo di Indonesia. Di Goa, Sulawesi Selatan. Karena daerah pinggir pantai, dan di sana memang ketika kita mengantar kurban ini, saya merasakan luar biasa. Hewan-hewan kurban yang kita antarkan ini benar-benar sampai kepada orang yang sangat membutuhkan. Kita sampai kadang bergetar ketika menyampaikan daging-daging itu ketika mengunjungi rumah-rumah mereka. Sudah dalam bentuk daging atau masih dalam bentuk kambing? Dalam dua bentuk. Dua bentuk. Ada yang dalam bentuk daging mentah, ada yang kita inisiasi di sana bikin dapur kurban. Sebagaimana di Indonesia kita ini dapur kurban juga. Jadi masak-masak bersama warga dengan menu lokal, termasuk ada menu sate yang kita mereka belum pernah tahu. Mereka belum pernah tahu. Cara mengolah dagingnya selama ini apa? Mereka bagaimana? Nah, mereka pada saat mendapatkan hewan kurban ini kan tidak punya kulkas ya, karena listrik. Nggak ada listrik di Lamo ini ya? Di Lamo, di desa Bargoni yang saya datangi itu. Lalu kemudian daging-daging ini disimpan di atap-atap rumah mereka. Rumah mereka itu, kalau saya ingin menggambarkan seperti Umek Bubu di NTT. Yang rumahnya itu kecil dengan atap yang melingkar, kemudian di dalamnya itu ditempati oleh orang-orang yang tinggi besar oleh beberapa anggota keluarga, karena ternyata orang-orang di sana ini anggota keluarganya banyak. Nah, mereka tinggal di situ bersempit-sempitan. Nah, daging ini ditaruh di atap sehingga mereka pada saat masak dari dapur, asapnya ini menggumpal dan menjadi pengawet untuk daging-daging yang ada di atas atap itu. Ditambah kena sinar matahari. Nah, betul. Jadi seperti dendeng gitu kan. Cara mereka menyimpan. Mengawetkan, karena termasuk daging kurban itu. Termasuk daging kurban. Kalau di luar kurban jarang mereka makan daging. Meskipun banyak yang beternak kambing di situ. Kenapa? Karena memang kambing ini bisa dijual pada saat Idul Kurban aja. Dan itu menjadi bekal untuk pendidikan anak-anak, untuk bertahan selama sekian waktu. Oh, jadi ternak ini bukan untuk dimakan, tapi tabungan bagi mereka. Bertahan hidup. Sehingga pada saat kita beli hewan ternaknya itu sudah sangat membantu mereka. Jadi ini poinnya ya. Ini poinnya. Jadi pemberdayaan umat juga untuk di situ ya. Betul kan. Oke. Nah, saya lihat di foto waktu itu ketika mau memotong kurban pun dikawal oleh tentara. Iya, betul. Itu kenapa? Jadi beberapa daerah di Afrika ini kan memang rawan konflik ya. Iya. Sehingga termasuk penyaluran kurban ini selalu saja ada tentara yang berjaga. Tapi tentara ini ketika kita lihat, ya yang loreng itu cuma bajunya aja. Mereka pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pakai lawas panjang, pakai topi seadanya. Nah, mereka itulah yang mengawal. Dan saya menyaksikan sendiri, beberapa kali itu hampir saja pecah konflik di sana. Ketika memotong hewan kurban? Ketika memotong dan mendistribusikan. Budaya antri itu masih belum terlalu ini bagi mereka. Sehingga ya mau berebut saja ininya. Makanya kita terbantu juga dengan adanya tim pengamanan yang ada di sana. Baru mereka bisa diajak antri? Ya, betul. Karena memang di setiap titik penyembelihan itu kita pusatkan, ada beberapa puluh ekor kita sembelih, lalu kemudian setelah itu kita distribusikan ke masyarakat sekitar. Nah, panitianya ini panitia lokal, tokoh-tokoh lokal setempat, anak-anak muda kita libatkan, pemuda-pemuda masjid kita libatkan. Alhamdulillah di sepanjang penyaluran kurban BMH ke beberapa negara di Afrika sampai saat ini masih sangat bisa kondusif. Belum ada pengalaman-pengalaman yang semoga saja terus bisa kita. Kan bukan nggak mungkin akan datang ke sana lagi kan? Selalu saja ada tim yang kita minta berangkat. Untuk mengawal. Kenya, Mali, Somalia, Uganda, termasuk Kamerun tahun ini. Kamerun itu pun semuanya sasaran kita mengirim kurban ya? Betul. Oke. Yang menarik tadi
mereka memasak daging seadanya dengan bahan-bahan tanpa rempah-rempah kan, Betul. tanpa bumbu-bumbu. Nah, saya mendengar Sam ke sana bawa bumbu-bumbu dari Depok, tapi bumbu sate orang Madura. Betul. Gitu gimana mereka kemudian dari masak seadanya lalu diajarkan bikin sate dan kemudian pakai bumbu sate Madura? Jadi bersama dengan Pak Dubes, kita menjadikan program kurban ini sebagai apa namanya ya? Istilahnya apa namanya? Bahan wadah apa salah satu cara untuk mengenalkan Indonesia. Oke. Termasuk masakan-masakannya. Nah, jadi kemarin itu kita membawa bumbu Madura, termasuk bumbu sop kambing yang kita bawa ke sana. Dan di sana kita sampaikan bahwasanya begini loh cara mengelola daging kurban di Indonesia. Dan cara orang Indonesia makan daging. Dan cara makan daging orang Indonesia. Mereka sangat menikmati karena ternyata daging-daging kurban yang mereka dapatkan selama ini itu dimasak dengan sangat-sangat seadanya, tidak pakai bumbu. Pertama karena memang pasar, mungkin saya nggak pernah lihat pasar di sana ya, jauh, kemudian biayanya pasti akan besar, akan mahal, makanya mereka masak daging itu dicampur dengan nasi. Di sana makannya nasi juga? Iya, nasi. Tapi nasinya nasi yang dulunya panjang-panjang, kayak nasi-nasi India ya? India. Atau Arab itu ya? Arab. Kalau kita makan di restorannya. Oke. Jadi mereka dimasak, beras dicampur dengan daging. Nah, diolah satu. Diolah. Barang jadi nasi dan beras. Nasinya matang, daging-daging pun sudah dianggap matang. Mereka makan seadanya itu. Alhamdulillah kemarin kita melakukan program dapur kurban juga di salah satu distrik di Lamu, dan itu sangat luar biasa karena mereka kan rumah antara satu masyarakat dengan yang lainnya ini berjauh-jauhan. Mereka bisa berkumpul di satu lokasi, satu titik, makan bersama, dan itu jarang mereka lakukan, kumpul-kumpul seperti itu. Etnisnya berbeda-beda, sukunya beda-beda. Saya tidak sampai sedalam itu, tapi kampung-kampungnya ini berjarak cukup jauh. Begitu Sam dan teman dan Pak Dubes datang di satu titik, semua yang dari kampung-kampungnya juga ikut datang untuk makan di situ dalam suasana damai. Mereka bisa bersilaturahmi satu sama lain. Ini yang saya sebut sebagai diplomasi kurban. Diplomasi kurban yang luar biasa. Dan pertanyaan saya sebenarnya satu nih, untuk teman-teman juga kawan-kawan GNFI dimanapun berada. Mungkin bisa membayangkan bagaimana mereka melihat Indonesia dan tahu tentang Indonesia, dan mungkin saja diawali dengan kecurigaan kenapa orang Indonesia mau berkurban ke sana. Betul. Muncul nggak pertanyaan-pertanyaan itu? Muncul. Jadi saya baru tahu ya bahwa ternyata Indonesia ini bagi orang-orang di Afrika sana itu sudah sangat dikenal sebagai salah satu negara Muslim yang sangat besar. Terbesar. Lagu-lagunya Opik, Nisa Sabian itu sering diputar di sana. Di Afrika, menurut Pak Dubes. Jadi mereka sudah kenal. Indonesia sudah dikenal. Sudah dikenal sebagai negara besar. Mereka mengenal sistem pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian beberapa warga termasuk pemerintah di Lamu itu, kebetulan kemarin Gubernur Lamu ikut hadir menyalurkan bersama Pak Dubes, meminta kepada BMA apakah memungkinkan anak-anak muda di Lamu ini yang hafal Quran bisa diikutkan, disekolahkan di Indonesia ke perguruan tinggi yang dikelola oleh BMA. Waktu itu kita sangat terbuka, dan Pak Dubes juga sangat mendukung. Insya Allah pemerintah Indonesia di Nairobi sangat mendukung untuk itu. Duta besar kita di sana ya? Duta besar kita mendukung untuk itu. Jadi luar biasa ya. Iya, betul-betul diplomasi kurban ya? Diplomasi kurban. Oke. Dan ada rencana nanti? Iya, ada rencana seperti itu. Untuk membuka ruang mereka datang belajar di sini dan masuk ke perguruan-perguruan tinggi dan mendapat beasiswa dari tempatnya Mas Sam.
Betul. Karena pemerintah setempat menyampaikan bahwa termasuk Pak Dubes di beberapa daerah di sana ini yang sebenarnya ditempati oleh mayoritas Muslim itu sangat kekurangan dai. Nah, harapannya anak-anak tadi yang diikutkan sekolah di pesantren di Hidayatullah atau di Indonesia, di kampus-kampus Indonesia, mereka kembali ke sana menjadi duta Indonesia. Mereka akan memperkenalkan Indonesia. Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Islam Indonesia itu Islam yang ramah dan seterusnya. Harapannya seperti itu. Jadi dai-dai yang dari Indonesia tadi disekolahkan ke Indonesia, kembali ke sana dan menguatkan Muslim-Muslim yang ada di pinggiran-pinggiran Kenya di sana. Saya mau nanya, kurban-kurban kita itu juga diberikan kepada saudara-saudara kita yang non-Muslim sana? Betul, diberikan. Termasuk di Lamu? Termasuk di Lamu. Ikut makan bersama? Ikut makan bersama. Oke. Jadi jarak, jadi memang cukup ini ya, antara Muslim dan non-Muslim itu sangat kampungnya menyatu ya. Sehingga ya ketika kita memberikan ke beberapa warga, makanan pun otomatis kita berikan juga. Oke. Di sini diplomasi tentang kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan dari kurban dan lain sebagainya makin terasa di situ ya. Terasa. Apalagi yang pengalaman yang paling menarik dengan kunjungan ke Lamu kemarin dan membawa kurban ke Lamu? Jadi salah satu yang menarik itu adalah perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Seperti yang tadi menyampaikan, cukup berbahaya lah ya. Ya. Jadi di samping karena suasana negara yang sangat kurang kondusif, termasuk alamnya juga sangat Menantang ya. Kalau tadi kita harus naik kapal, perahu-perahu kecil, menyeberang dari pagi dan pulang malam, sehingga kalau malam itu waktu itu kami perjalanan dari Bargoni kembali ke Lamu, ke penginapan, kita harus mengejar supaya tidak terlalu larut malam, karena kapal yang ditumpang ini nggak pakai lampu, sehingga rawan sekali ketika bisa tabrakan dengan kapal-kapal yang lainnya, karena nggak pakai penerangan gitu kan. Jadi waktu itu luar biasa, kita sampai setelah Isya, kita naik kapal dalam kondisi lapar, dan ombaknya cukup kencang, dan luar biasa. Kita banyak-banyak berdoa di situ. Banyak berdoa. Sepanjang jalan semua doa sudah dibaca semua. Karena gelap, kemudian arusnya kencang, dan kita tidak tahu ketika tenggelam ini siapa yang akan menyelamatkan siapa di sini. Okay. Seperti itu kan. Diplomasi ini lagi-lagi menyatukan kita sebagai sesama manusia, menyatukan kita sebagai sesama saudara. Pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Dan kabar baik buat Indonesianya juga adalah kita dikenal kok di berbagai negara ya. Betul. Sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang ramah, bangsa yang menghormati keragaman, menghormati kesetaraan. Dan mudah-mudahan diplomasi seperti ini terus dijalankan. Karena diplomasi yang paling luar biasa buat saya satu, diplomasi kemanusiaan itu. Dan negeri ini adalah negeri yang sangat menghargai hal tersebut. Pesan-pesan ini yang ingin kita selalu kabarkan, dan mudah-mudahan kawan-kawan GNFI juga selalu menyebarkan cerita-cerita baik tentang negeri ini, tentang hubungan kemanusiaannya, tanpa membedakan siapapun. Terima kasih, Daeng Sam. Mudah-mudahan cerita ini juga menginspirasi teman-teman untuk satu titik. Kemanusiaan itu tanpa tapal batas, dan kata kuncinya, kalaupun kita berbeda, kita tetap sama dalam satu hal, kemanusiaan. Sampai bertemu lagi di Good Talk berikutnya.